Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu membuat video pembelajaran terkait materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, di mana materi yang akan Ibu bahas bisa kalian lihat pada PowerPoint yang nanti akan Ibu tampilkan pada layar. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian nih dari interaksi. Nah, coba di sini kalian tahu nggak apa itu pengertian dari interaksi? Nah, interaksi itu adalah suatu hubungan saling timbal balik antara dua atau lebih, di mana dalam materi yang kita bahas hari ini bisa kita simpulkan nih pengertian dari interaksi itu. Nah, adapun interaksi adalah hubungan saling timbal balik antara negara-negara yang ada pada anggota ASEAN. Nah, di mana adanya interaksi ini dipengaruhi oleh suatu persamaan dan juga perbedaan. Nah, adapun perbedaannya itu yang pertama ada iklim dan kesuburan tanah, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada ideologi, dan yang keempat yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk persamaannya ada ideologi, sumber daya alam, keadaan wilayah, dan juga ada agama. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih Bu dalam perbedaan maupun persamaan itu sama-sama terdapat sumber daya alam maupun ideologi? Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Nah, kalau ada yang nggak tahu, kalian bisa simak ya penjelasan dari Ibu. Nah, contohnya itu seperti sumber daya alam. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, yang sangat luas, baik itu dari kehutanan, pertanian, kelautan, dan juga yang lainnya. Adapun untuk negara Laos ini hanya memiliki sumber daya alam yang berupa pertanian. Nah, bisa kita lihat ya dan analisis bahwa di situ terdapat suatu perbedaan sumber daya alam. Nah, untuk yang persamaannya itu bagaimana, Bu? Nah, untuk yang persamaannya bahwa di negara Indonesia dan negara Laos sama-sama memiliki persamaan, yaitu adanya pertanian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya yang kedua nih ada bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini terjadi pada beberapa bidang nih. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang sosial dan budaya, dan yang keempat ada pada bidang politik dan keamanan, di mana kita akan membahas satu persatu nih. Yang pertama pada bidang pendidikan. Nah, kerjasama pada bidang pendidikan ini contohnya seperti pembentukan peneliti antar negara-negara ASEAN. Nah, mungkin contoh lainnya yang bisa Ibu berikan seperti membentuk suatu penelitian dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina untuk meneliti orangutan yang ada di Indonesia. Kemudian ada pertukaran pelajar atau student exchange, kemudian ada beasiswa, dan juga ada peningkatan untuk membentuk sumber daya manusia yang ada di negara-negara ASEAN agar manusia-manusianya itu memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu atau dapat bersaing baik di kawasan regional maupun internasional. Nah, yang kedua itu ada pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini contohnya seperti negara kita yaitu negara Indonesia yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, maupun pakaian jadi ke negara Brunei Darussalam. Kemudian ada lagi nih, seperti Indonesia dan negara Indonesia yang membantu
negara Laos untuk meningkatkan pertaniannya. Selain itu ada negara Indonesia dan negara Filipina yang sama-sama membuat suatu kerjasama untuk meningkatkan perdagangan baik itu ekspor dan juga impor. Selanjutnya yaitu ada pada bidang sosial dan budaya. Nah, pada bidang sosial dan budaya ini contohnya seperti penanganan narkoba dan juga solusinya. Kemudian ada penanggulangan bencana alam. Kemudian ada kerjasama dalam meningkatkan pariwisata yang ada pada negara-negara ASEAN. Nah, yang keempat yaitu ada pada bidang politik dan keamanan, di mana pada bidang politik dan keamanan ini dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, yang mana dilakukan itu 2 tahun sekali. Nah, tujuannya itu apa sih Bu? Tujuannya yaitu untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan dalam mewujudkan suatu perdamaian yang ada di kawasan ASEAN. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya nih, yang ketiga ada pengaruh dari adanya kerjasama. Nah, akibat adanya kerjasama ini memiliki pengaruh-pengaruh di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu pada bidang pendidikan. Kerjasama pada bidang pendidikan itu seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, yaitu adanya beasiswa. Nah, contohnya seperti kalian nih yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di negara Singapura. Nah, dari adanya beasiswa itu kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian wawasannya luas, kemudian pengalaman-pengalamannya banyak, dan juga memiliki pengetahuan akan budaya-budaya yang ada di sana. Nah, dengan kalian memiliki hal-hal tersebut, kalian dapat membuat atau membangun negara kita, yaitu negara Indonesia, menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara yang memiliki kualitas sumber daya manusianya itu berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini kan kerjasamanya itu berupa perdagangan, di mana pengaruh dari adanya perdagangan ini seperti meningkatkan perekonomian antara negara-negara yang melakukan perdagangan, sehingga perekonomian yang negara-negara itu lakukan meningkat atau menjadi maju atau juga menjadi kaya. Selanjutnya, yang ketiga pada bidang sosial dan budaya. Nah, dengan semakin bertambahnya tahun, penduduk dari negara-negara itu mengalami peningkatan. Nah, sehingga penduduk yang ada di desa-desa, kemudian mereka melakukan urbanisasi nih ke kota-kota, baik itu untuk mencari pekerjaan maupun yang lainnya. Yang keempat yaitu ada pada bidang politik. Nah, pada bidang politik ini memiliki pengaruh nih. Pengaruhnya itu seperti adanya pekerja migran. Nah, pekerja migran ini mereka bekerja secara paksa, secara terus-menerus, dan bekerja di luar batas kemampuannya atau di luar batas normalnya. Nah, akan tetapi upah atau gaji yang mereka dapatkan itu sedikit nih, tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau bisa dipahami, Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya nih, yaitu materi yang terakhir tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Nah, dalam kerjasama ini tentunya kita memiliki hubungan baik itu erat maupun renggang. Nah, agar tidak terjadi hubungan itu agar tidak terjadi renggang, maka kita ini perlu suatu cara atau upaya untuk meningkatkan atau mempererat kerjasama tersebut. Nah,
Upayanya untuk meningkatkan kerjasama tersebut ini bisa dilakukan melalui 3 pilar nih. Yang pertama ya, bisa kalian lihat, yaitu ada pada pilar sosial budaya. Nah, pilar sosial budaya adalah mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, pilar yang kedua yaitu ada pada bidang politik dan keamanan. Nah, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Nah, pilar yang ketiga nih, pilar yang terakhir yaitu ada pada pilar ekonomi. Nah, pada pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Sekian pembelajaran atau video pelajaran terkait materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.